Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Cahya Putri dengan NPM 2578271 dari kelas TRI 2C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus normalisasi desain basis data penyewaan kamera yang nanti akan menggunakan Oracle, data Oracle. Nah, pada presentasi ini saya akan menjelaskan pengertian normalisasi, proses UNF sampai 3NF, lalu tabel database, IRD, dan implementasi menggunakan data Oracle. Nah, di sini kita mengelola kompleksitas data penyewaan kamera. Nah, di sini sistem penyewaan kamera membutuhkan database untuk mengelola data pelanggan, data kamera, dan transaksi penyewaan. Jika data tidak disusun dengan baik, maka dia akan terjadi data ganda, kesalahan input, dan sulit mencari informasi. Nah, karena itu kita perlu normalisasi database agar data menjadi lebih rapi dan efisien. Nah, di sini normalisasi itu adalah proses pengelompokan data ke dalam tabel-tabel agar database menjadi lebih terstruktur. Nah, lalu tujuan basis data, yaitu di sini tujuannya untuk mempermudah pencatatan transaksi, menghindari duplikasi atau data ganda, lalu meningkatkan kecepatan pencarian data dan menciptakan ekosistem data yang rapi dan efisien. Nah, di sini kita masuk ke anatomi data mentah, yang dimana bentuk tidak normal atau UNF. Nah, di sini tabelnya itu masih belum terstruktur. Di dalam satu kolom masih terdapat banyak nilai. Contohnya pada kolom sini kode kamera dan nama kamera masih digabung ya menjadi satu nih. Ini kode kameranya KM01 dan KM02. Lalu di sini nama kameranya Canon E0S dan R50, Sony A6400. Nah, di sini dia tuh masih menyatu. Nah, masalah pada UNF ini yaitu kita sulit melakukan pencarian data, lalu data pelanggan rentan berulang dan sulit menghitung total transaksi. Nih, sulit diolah, sulit dicari, dan sulit menghitung total pembayaran. Nah, karena itu kita perlu dinormalisasi. Nah, lalu di sini kita masuk ke 1NF atau 1NF, itu memaksa nilai atomik pada setiap kolom. Nah, pada tahap 1NF ini atau first normal form, setiap kolom hanya boleh memiliki satu nilai. Nah, maka data kamera dipisahkan menjadi beberapa baris. Ini dia di sini terlihat ya, hasilnya itu data menjadi lebih rapi, mudah diproses, dan tidak ada nilai ganda dalam satu kolom seperti yang UNF tadi. Jadi dia di sini terlihat lebih rapi. Ini di sini juga resiko redundansi, yaitu data pelanggan RINA dan detail transaksi diinput berulang kali untuk setiap kamera yang disewa. Nih. Lalu di sini kita lanjut ke ini. Kita mengeliminasi ketergantungan parsial. Ini dari 1NF tabel data sewa ketergantungan parsial. Kita mengeliminasi entitas pelanggan, entitas kamera, entitas transaksi. Nah, bentuk 2NF mengharuskan pemisahan data berdasarkan entitas utamanya. Lalu data yang tidak bergantung penuh pada kunci utama, primary key, harus diisolasi ke dalam tabel terpisah. Nah, seperti ini. Nah, pada 2NF kita akan memecah entitas untuk mengurangi redundansi. Nah, di sini pada tahap 2NF ini database mulai dipisahkan menjadi beberapa tabel nih.
tabel yang dibuat yaitu tabel pelanggan, tabel kamera, tabel penyewaan, dan tabel detail sewa. Nah, dampak 2NF ini redundansi menurun drastis, pembaruan data, update menjadi jauh lebih efisien. Nah, jadi dia nggak ada lagi tuh data-data yang berulang atau redundansi. Nah, lalu mana ya? Nah, di sini tabel pelanggan ini tuh digunakan untuk menyimpan data pelanggan ya. Di sini primary key pada tabel ini adalah ID pelanggan. Data yang disimpan nanti tuh dia tuh ada ID pelanggan, nama pelanggan, dan nomor HP-nya gitu. Nah, lalu pada tabel kamera ini digunakan untuk menyimpan data kamera yang disewa gitu. Primary key pada tabel ini tuh kode kamera. Ini seperti KM01, KM02 seperti itu. Ini yang ini 01. Data yang disimpan di sini tuh yaitu kode kamera, nama kamera, jenis kamera, dan harga sewanya. Nah, lalu pada tabel penyewaan itu digunakan untuk menyimpan transaksi penyewaan. Yang dimana primary key-nya pada tabel ini yaitu ID sewa. Nah, tabel ini juga memiliki foreign key yaitu ID pelanggan yang terhubung ke tabel pelanggan. Nah, lalu di sini ada tabel detail sewa. Dimana tabel detail sewa ini digunakan untuk menyimpan detail kamera yang disewa. Nah, tabel ini tuh menghubungkan tabel penyewaan dan tabel kamera. Ini sama ini. Nah, data yang disimpan di sini tuh yaitu ada ID sewa, kode kamera, dan lama sewa. Seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke 3NF. Dimana di sini pada 3NF ini kita menghilangkan ketergantungan transitif. 3NF mensyaratkan setiap atribut non-kunci hanya bergantung pada primary key, bukan pada atribut lain. Nah, pada tahap 3NF ini atau their normal form, setiap atribut ini hanya bergantung pada primary key-nya, seperti itu. Nah, pada tahap ini redundansi itu udah berkurang ya, karena dia kan sudah melewati dari tahap UNF, 1NF, dan 2NF, seperti itu. Lalu database menjadi lebih stabil dan lebih mudah untuk dikembangkan. Ini struktur finalnya, database kini berada dalam bentuk ideal, bebas dari anomali data. Nah, di sini matriks evolusi normalisasi datanya. Nah, kan pada tahap UNF, status nilai atomiknya kan ini multi value-nya masih multi value dia, seperti itu. Kalau tingkat redundansinya kan masih ekstrim ya, soalnya kan dia kan masih menjadi satu gitu. Nah, jenis ketergantungannya dia masih acak atau tidak terstruktur. Kesiapan sistem tidak layak ya, karena masih banyak data yang berulang atau redundansi. Nah, lalu dia pada tahap 1NF itu dia sudah atomik dan tingkat redundansinya tuh sudah tinggi gitu. Tinggi, tidak lagi ekstrim gitu. Sudah lebih gimana ya? Sudah lebih baik lah dari UNF. Nah, di sini dia tuh masih terdapat parsial dan transitif gitu. Kesiapannya dia masih terbatas. Lalu pada tahap 2NF dia atomik, tingkat redundansinya rendah, transitifnya masih ada, dan dia fungsional. Lalu pada 3NF dia atomik, minimal, hanya pada primary key, optimal, dan siap diimplementasi. Nah, lalu di sini ini ada IRD-nya.
IRD atau Entity Relationship Diagram. Ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar tabel. Nah, seperti ini. Data secara fisik terpisah untuk efisiensi, namun secara logis terhubung kuat melalui primary key dan foreign key. Nah, pada diagram ini tuh, satu pelanggan tuh dapat memiliki banyak penyewaan. Seperti ini. Lalu, satu penyewaan dapat memiliki banyak detail sewa ya. Nah, lalu dan satu lagi, satu kamera ini dapat muncul pada banyak transaksi seperti itu. Nah, IRD ini tuh membantu memahami struktur database secara visual. Nah, ini implementasi fisik mendefinisikan entitas utama yang menggunakan Oracle Data SQL. Nah, di sini tuh dia setelah desain database yang tadi itu selesai, kita kan langsung membuat ini ya. Nah, pada bagian ini kita membuat tabel, primary key, foreign key, dan relasi antar tabelnya. Nah, Oracle SQL ini digunakan untuk mengelola database secara struktur. Ini sama ya seperti IRD tadi, yaitu satu pelanggan itu bisa memiliki banyak penyewaan seperti itu. Lalu satu penyewaan itu dapat memiliki banyak detail sewa. Nah, lalu satu kamera dapat muncul pada banyak transaksi seperti itu. Nah, ini transformasi data sebagai fondasi sistem. Itu kekacauan, kerapihan yang tadi dari UNF dan satu NF itu dia masih mirip-mirip. Lalu kita masuk ke eliminasi redundansi pada tahap 2 NF tadi. Nah, yang di UNF dan satu NF itu struktur data kita buat atomik. Nah, pada yang 2 NF ini tadi entitas kita pisahkan, pengulangan data dipangkas. Nah, lalu kita masuk ke 3 NF, efisiensi maksimal. Itu ketergantungannya logis dioptimalkan dan meminimalkan anomali. Lalu kita masuk yang terakhir, membuat oracle-nya. Desain teoritis menjadi fondasi sistem yang andal dan terukur. Normalisasi itu bukan sekedar memecah tabel, ini adalah seni merancang informasi yang tangguh, efisien, dan siap menghadapi skala bisnis yang terus berkembang. Nah, jadi kesimpulannya dari ini tuh, dari presentasi ini, yaitu normalisasi itu dapat membantu membuat database menjadi lebih rapi. Lalu UNF masih memiliki banyak data ganda. Satu NF itu membuat data menjadi atomik ya, seperti ini tadi. Lalu 2 NF mengurangi redundansi. Lalu 3 NF membuat struktur database lebih efisien, dan Oracle SQL digunakan untuk membuat dan mengelola database tadi. Dimana hasilnya nanti dia yang seperti ini tadi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.